Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Sigit Nurwanto. Kali ini di channel Sigit Nurwanto akan membahas tentang benarkah Sabdo Palon mulai menagih janji? Sebelum ke cerita atau ke pembahasan, mari kita sama-sama berdoa agar negara Republik Indonesia, negara kita tercinta ini, cepat terlepas dari teror virus corona. Langsung kita ke cerita. Sabdo Palon dikenal sebagai penasihat spiritual di tanah Jawa. Ia dikenal sebagai pembimbing Jawa sejati dengan banyak wadag atau raga yang berbeda di setiap generasi. Tokoh lain yang kerap dikaitkan dengan Sabdo Palon adalah Naya Genggong. Keduanya adalah penuntun gaib yang berwujud. Beliau berdua senantiasa hadir mengiringi raja-raja Jawa masa Hindu-Buddha. Ada riwayat yang menyebutkan Sabdo Palon dan Naya Genggong baru masyhur pada masa kepemimpinan Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Ia tetap setia sebagai penasihat spiritual hingga kepemimpinan Raja Brawijaya V. Sebelumnya, Sabdo Palon dan Naya Genggong dikenal dengan sapu angin dan sapu jagat. Konon, Sabdo Palon dan Naya Genggong bukanlah nama asli dari sang abdi, melainkan gelar yang diberikan sesuai dengan karakter tugas yang diemban. Sabdo Palon memiliki dua makna. Sabdo berarti seseorang yang memberikan masukan atau ajaran, dan Palon yang berarti kebenaran yang bergema dalam ruang semesta. Jika disatukan, Sabdo Palon adalah seorang abdi yang berani menyuarakan kebenaran kepada raja dan berani menanggung akibatnya. Sementara Naya Genggong, Naya berarti Nayaka atau abdi raja, dan Genggong yang bermakna mengulang-ulang suara. Naya Genggong adalah seorang abdi yang berani mengingatkan raja secara berulang-ulang tentang kebenaran dan keberanian menanggung akibatnya. Nama Sabdo Palon banyak dikisahkan dalam serat Jangka Jayabaya. Sabdo Palon atau yang banyak dikenal dengan Jangka Sabdo Palon. Jangka Sabdo Palon diyakini sebagai karya pujangga R. Ranggawasirta. Jika selama ini dikatakan serat tersebut ditulis sebagai ramalan kehancuran Islam setelah 500 tahun kehancuran Majapahit, maka sebetulnya tujuan akhir dari pengarang serat Jangka Sabdo Palon ternyata adalah sebuah proses untuk menerima Islam. Nukilan syair dalam Jangka Sabdo Palon yang diduga ramalan kehancuran Islam di Jawa adalah pepestene nusa tekan janji yen wus jangkep 500 warsa kepetung jalma islame busna bali marang ingsun gami budi wadeg sawiji, yang artinya takdir nusa sampai kepada janji. Jika sudah genap 500 tahun terhitung zaman Islam, musnah kembali kepadaku agama budi berdiri menjadi satu. Bait ini terletak di penghujung akhir serat Jangka Sabdo Palon. Tuturan ini kemudian dikenal sebagai Sabdo Palon Nagih Janji.
Sabdo Palon memberitahukan tanda-tanda sosial dan tanda-tanda alam yang akan muncul di zaman kembalinya nanti. Selain itu, ada juga tuturan dalam serat tersebut yang konon meramalkan terjadinya huru-hara akhir zaman. Begini bunyinya: miturut carita kuno, ocane jamalinuwih kang wus kocap aneng jangka, manungsa sirna sepali dene takang bisa urip, yakti ana saratipun karya nulak kang bebaya. Kalise babaya yakti mulatana kang winna parakun. Terjemahannya adalah, menurut cerita kuno dari para leluhur yang memiliki kelebihan dalam spiritual. Semua cerita yang disampaikan para leluhur telah tertulis dalam kitab Jangka. Kelak umat manusia di masa depan akan lenyap separuh dari jumlah total yang menghuni bumi. Mereka yang bisa bertahan hidup harus berusaha dan bekerja untuk menjauhkan diri sendiri dari berbagai mara bahaya. Cara untuk mempertahankan diri dari prahara di masa depan adalah dengan membaca, meresapi, dan menjalankan ajaran-ajaran para leluhur. Ada juga petikan dari Jangka Sabdo Palon yang konon meramalkan terjadinya letusan Gunung Semeru. Ini termuat dalam Pupuh Sino. Sangat-sangat ting sangsara kang tuwuh tanah Jawi, sinengkalan taurinira lawang sapta ngesti aji, upami nabrang kali prapteng tengah-tengahipun kaline banjir bandang jirone nyelepake jalmi, kata sirna mungsa kata pralaya. Terjemahannya adalah, sangat-sangatnya sengsara yang timbul di tanah Jawa ditandai tahun 9781, seumpama menyeberang sungai sampai di tengah-tengahnya, sungainya banjir bandang dalamnya menenggelamkan manusia, banyak manusia mati, banyak juga bencana. Angka 9781 pada jangka tersebut jika dibaca menurut Chandra Sengkala menjadi 1879 atau 1978. Dalam pembacaan tertentu, pada tahun 1978 inilah Gunung Semeru meletus. Ramalan tersebut juga dinisbatkan pada meletusnya Gunung Merapi pada tahun 2010. Ini berkaitan dengan janji Sabdo Palon Naya Genggong sebelum moksa. Dan ingatlah, keharuman air wangi nanti akan bertahan selama 500 tahun dan 4 zaman, hitungan zaman paling dekat dalam penanggalan Jawa adalah sewindu, 8 tahun. Jika demikian, 4 zaman dikali 8 berarti 32. Maka isyarat meletusnya Gunung Merapi terjadi 30 tahun sesudahnya. Hardi agung-agung samya, huru hara mengerisi, gumbang lewer suara nira, lahar utah kanan kering, ambleber amblebih, jeranjang wana lande sanggung, manung saya keh brata, kebos sapi samya gusis, sirna gempang tawotan mangga puliha. Yang artinya, Gunung Merapi semua huru hara mengerikan, menggelegar suaranya, lahar tumpah ke kanan dan ke kirinya, menenggelamkan, menerjang hutan dan perkotaan, manusia banyak yang tewas, kerbau dan sapi habis, sirna hilang, tak bisa dipulihkan lagi. Namun, lepas dari itu semua, serat Jangka Jayabaya Sabda Palon tidak lain merupakan sebuah karya sastra. Bait-bait yang termuat di dalamnya bisa menjadi bahan refleksi kesadaran umat seluruhnya di tanah Jawa.